mengupas kisah-kisah penuh inspirasi dari perjalanan umat Islam, baik yang penuh hikmah dari zaman Nabi Muhammad SAW maupun kisah-kisah luar biasa dari sahabat, tabi'in, dan tokoh-tokoh Islam yang telah mengukir sejarah. Di setiap episode, kami akan membawa Anda untuk lebih mengenal keindahan akhlak, perjuangan, dan kebijaksanaan dalam Islam melalui cerita-cerita yang mendalam dan menginspirasi. Jangan lupa untuk berlangganan, like, dan bagikan podcast ini kepada sahabat-sahabat lainnya, agar lebih banyak yang bisa mengambil manfaat dari kisah-kisah yang akan kita sampaikan. Siapkan hati dan pikiran Anda. Mari kita mulai perjalanan kita untuk lebih dekat dengan nilai-nilai Islam yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Selamat mendengarkan. Semoga Allah selalu memberkahi setiap langkah kita. Kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Pada masa awal dakwah Islam di Mekah, terdapat seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal sangat dekat dengan beliau, bahkan sejak sebelum wahyu pertama turun. Sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, seorang pedagang kaya dan terhormat yang berasal dari keluarga terpandang di kalangan Quraisy. Namun, yang paling menonjol dari Abu Bakar adalah kejujuran, kebijaksanaan, dan keteguhan hatinya dalam mendukung Nabi Muhammad SAW. Pertemuan pertama dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar sudah lama mengenal Muhammad, dan dia tahu betul karakter Nabi yang selalu dikenal dengan Al-Amin, yang berarti yang terpercaya. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira, beliau bingung dan merasa cemas. Ketika pulang, beliau langsung mencari Abu Bakar. Dalam kebingungannya, Nabi Muhammad SAW menceritakan pengalaman tersebut kepada Abu Bakar. Abu Bakar tanpa ragu meyakinkan Nabi Muhammad SAW, jika engkau berkata demikian, maka itu adalah benar. Aku percaya padamu, wahai sahabatku. Keteguhan Abu Bakar ini menjadi titik awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan perjuangan dalam dakwah Islam. Penerimaan Islam oleh Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali menerima ajaran Islam tanpa ragu. Ketika banyak orang Quraisy meragukan kenabian Muhammad, Abu Bakar tidak hanya menerima tetapi juga menyebarkan Islam. Dia mengajak teman-teman dekatnya untuk memeluk agama baru ini. Salah satu orang yang pertama yang ia dakwahi adalah Utsman ibnu Affan, yang kelak menjadi khalifah ketiga dalam sejarah Islam. Penerimaan Abu Bakar terhadap Islam bukan hanya sebatas perkataan, tetapi dia juga mengorbankan hartanya untuk dakwah ini. Semua kekayaan yang dimiliki disumbangkan untuk perjuangan Islam, untuk membantu kaum miskin dan membebaskan budak-budak yang tertindas. Salah satu contoh pengorbanannya yang sangat terkenal adalah ketika Abu Bakar membeli dan memerdekakan seorang budak bernama Bilal bin Rabah, yang kemudian menjadi muadzin pertama di Masjid Nabawi. Dukungan Abu Bakar dalam perjuangan dakwah. Salah satu momen yang sangat mengesankan dalam hidup Abu Bakar adalah ketika peristiwa hijrah terjadi.
Ketika Nabi Muhammad diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, beliau memilih Abu Bakar sebagai teman perjalanan. Keputusan ini bukan tanpa alasan, karena Abu Bakar sangat dipercayai oleh Nabi Muhammad SAW. Selama perjalanan hijrah, mereka berdua melintasi gurun yang panas dan penuh bahaya. Pada suatu malam, mereka bersembunyi di sebuah gua, yaitu Gua Sur, untuk menghindari pengejaran dari pasukan Quraisy yang berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Di tengah rasa takut, Abu Bakar tetap tenang dan menghibur Nabi dengan kata-kata, "Jangan takut, wahai Rasulullah, Allah bersama kita." Keteguhan hati Abu Bakar menjadi salah satu penguat bagi Nabi Muhammad dalam menghadapi ancaman yang datang. Abu Bakar dan peranannya dalam pembentukan negara Islam. Setelah tiba di Madinah, Nabi Muhammad membentuk sebuah komunitas Muslim yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor. Orang Madinah yang menerima dan membantu kaum Muhajirin. Abu Bakar memainkan peran penting dalam mengorganisir komunitas ini, baik dalam hal politik, ekonomi, maupun sosial. Ketika Nabi Muhammad sakit, menjelang akhir hidupnya, beliau menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Pada saat itu, para sahabat yang lain merasa berat untuk menerima keputusan tersebut. Tetapi Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling tepat untuk memimpin umat. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, umat Islam merasa kehilangan yang sangat mendalam. Mereka harus memilih pengganti Nabi untuk memimpin umat. Di tengah-tengah kesedihan dan ketidakpastian, para sahabat berkumpul di Syakifah Bani Sya'idah untuk memilih pemimpin baru. Meskipun ada beberapa nama yang diajukan, akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama umat Islam. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah bukan hanya berdasarkan kedekatannya dengan Nabi Muhammad, tetapi juga karena kematangan pikirannya, kebijaksanaannya, dan keteguhannya dalam memegang prinsip-prinsip Islam. Sebagai khalifah, Abu Bakar menghadapi berbagai tantangan besar, seperti pemberontakan beberapa suku yang menolak membayar zakat setelah Nabi wafat. Dengan keteguhan hatinya, Abu Bakar berhasil mengatasi pemberontakan ini dan menegakkan kekuatan Islam. Sikap tawadhu dan keikhlasan Abu Bakar. Salah satu sifat utama yang dimiliki oleh Abu Bakar adalah tawadhu atau rendah hati. Meskipun telah menjadi khalifah, beliau tetap hidup sederhana. Abu Bakar tidak menginginkan kekayaan atau kemuliaan dunia. Selama menjadi khalifah, beliau selalu mengutamakan kepentingan umat Islam dan berusaha untuk menegakkan keadilan. Abu Bakar juga dikenal sangat peduli terhadap umatnya. Dia sering mengunjungi rumah-rumah rakyatnya untuk memastikan mereka hidup dengan baik. Dalam beberapa kesempatan, beliau bahkan menangis karena terharu melihat penderitaan orang-orang yang ia pimpin. Wafatnya Abu Bakar. Setelah 2 tahun memimpin umat Islam sebagai khalifah, Abu Bakar akhirnya jatuh sakit. Sebelum meninggal, beliau memberikan amanat kepada Umar bin Khattab untuk menggantikannya sebagai khalifah. Pada saat wafatnya, Abu Bakar meninggalkan jejak yang sangat mendalam dalam sejarah Islam.
Semua umat Islam merasakan kehilangan besar karena Abu Bakar adalah sosok yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan menjadi contoh teladan dalam keimanan, keteguhan hati, dan kepemimpinan. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 634 Masehi dan dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebagai khalifah pertama, beliau telah mengukir banyak prestasi besar, termasuk menyatukan umat Islam yang sebelumnya terpecah belah dan menjaga kelangsungan ajaran Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dalam kisah ini mengajarkan kita banyak hal, kejujuran, keberanian, keteguhan iman, dan pengorbanan untuk Islam adalah nilai-nilai yang beliau tunjukkan sepanjang hidupnya. Seperti halnya beliau mendukung Nabi Muhammad SAW tanpa ragu. Kita sebagai umat muslim juga harus terus mendukung ajaran-ajaran Nabi dan berusaha mengikuti teladannya dalam kehidupan sehari-hari. Abu Bakar adalah sosok yang sangat berjasa dalam sejarah Islam, dan kisahnya akan selalu dikenang sebagai salah satu sahabat terbaik yang pernah ada dalam perjalanan dakwah Islam. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus berjuang di jalan yang benar, meneladani sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh para sahabat Nabi, dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.